Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada ruang virtual ini dalam agenda talk show pendidikan matematika yang kedua. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Sebelumnya perkenalkan, saya Finanta Diva Sabila selaku moderator yang akan membantu kegiatan kita pada kali ini. Untuk membuka kegiatan, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya persilakan. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, mungkin teman-teman udah pada tahu nih ya tema yang akan kita angkat pada talk show kali ini, yaitu yang bertemakan panen prestasi dengan KTI, tips dan trik agar tulisan kamu menarik dan terpublikasikan. Sebelum itu, saya akan membacakan CV pemateri kita yang tentunya sudah berpengalaman di bidang ini. Nah, beliau adalah Kak Iferelda Iren, mahasiswa pendidikan fisika sekaligus founder Metamorphs Indonesia, serta bekerja di Bismart Education. Kak Iren ini pernah menempuh pendidikan di SD Negeri 35 Sebetung, SMP Negeri 8 Tebas, SMA Negeri 1 Tebas, dan saat ini sedang menempuh S1 Pendidikan Fisika. Seperti yang dapat kita lihat di layar, banyak banget ya prestasi yang pernah diraih oleh Kak Iren. Di antaranya yaitu ada peraih double bronze medal dalam lomba esai ilmiah tingkat nasional di Denpasar, Bali, juara 3 lomba esai ilmiah tingkat nasional Manajemen Impact Day tahun 2023, terbaik 1 The Most Powerful Esai tingkat nasional Ilkem kedua di Jakarta Timur tahun 2023, Best Paper LKTI dalam PGSD Present Universitas Riau tahun 2022, juara 3 esai ilmiah Justicial Champion tingkat nasional tahun 2022, juara 1 esai nasional Semarak Ilmiah Pendidikan Fisika Untirta tahun 2021, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk riwayat organisasi, itu bisa dibaca sendiri. Untuk pengalaman sebagai pembicara diantaranya yaitu pelatihan penulisan KTI di Fakultas Kedokteran Prodi Keperawatan tahun 2023, pelatihan menulis karya tulis ilmiah Himpunan Mahasiswa Kima FKIP Untan tahun 2023, Mekanika Matematika Dasar 1 HMPF FKIP Untan, dan juri LKTI FMIPA Prodi Geofisika tahun 2023. Kemudian untuk pengalaman kerja dan skill juga bisa teman-teman baca sendiri. Oke, nah banyak banget ya prestasi-prestasi yang pernah diraih sama pemateri kita. Keren banget pokoknya pemateri kita kali ini. Mungkin bisa kita sapa dulu nih. Halo, selamat pagi kakak. Bagaimana kabarnya? Halo, selamat pagi. Kedengaran nggak ya suaranya? Kedengaran nggak? Oke. Untuk mengefisienkan waktu, langsung aja kita masuk ke sesi materi. Nah, untuk teman-teman boleh dipersiapkan ya alat tulisnya biar bisa dicatat apa aja yang disampaikan. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Kak Iren untuk memaparkan materi yang akan dibahas. Oke, terima kasih kepada namanya panggilannya siapa nih? Vina ya? Iya, Kak. Oke, terima kasih kepada Vina yang sudah memberikan waktu kepada kakak, dan juga kakak mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa pendidikan matematika ya, ini Himat, tetangga kita ya. Kita tuh tetangga deketan yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa berbagi sharing di sini pada hari ini. Dan juga teman-teman dimanapun kalian berada, semoga bisa efektif ya kita kegiatannya. Jadi nanti silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung bertanya sesuai dengan arahan dari MC-nya kakak, mungkin langsung menyampaikan materi saja gitu ya. Oke, kita mulai dari perkenalan. Tadi sudah dikenalkan juga lewat CV kakak ya. Kalau kakak saat ini masih semester 7 teman-teman semuanya. Jadi kita mungkin masih ada yang seumuran ya sama saya. Saya sekarang 21 tahun gitu. Baru 21 tahun. Dan masih menyelesaikan skripsi gitu ya. Jadi mohon doanya nih biar bisa cepat selesai. Oke. Nah, pada saat ini kakak diminta untuk membantu kalian melatih karya tulis ilmiah gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas sedikit banyak tentang karya tulis ilmiah. Oke.
Mungkin sekian pengenalan singkatnya ya. Kita langsung saja ke isi dari kontennya. Yuk kita bisa lanjut Kak. Oke, yang pertama di sini adalah yang ingin Kakak tanyakan nih kepada kalian. Di sini ada sekitar 50-an pesertanya. Ada mungkin yang ingin menyuarakan nih. What do you think about scientific papers gitu ya? Apa yang kamu pikirkan tentang esai ilmiah? Jadi Kakak pengen dengar dulu dari teman-teman di sini untuk tahu gitu bagaimana. Ada yang ingin bersuara? Silakan adik-adik. Iya, yang angkat tangan silakan. Izin Kak, sebelumnya suara saya apakah terdengar jelas? Jelas kok, jelas. Boleh jawab apa ya? Saya sih cukup asing ya sama karya tulis ilmiah ini, tapi intinya setahu saya karya tulis ilmiah ini tuh membahas suatu topik, fenomena atau permasalahan gitu. Terus nanti penulisnya juga menyampaikan pendapatnya dan mungkin solusi yang ada di benak pikiran penulis itu, Kak. Oke. Masih cukup asing ya. Yang lain yang mau berpendapat boleh coba. Jangan takut salah ya teman-teman. Kalian cukup menyampaikan apa yang kalian pikirkan saja. Tadi udah cewek nih. Mungkin sekarang boleh dari yang cowoknya. Ada yang mau bersuara lagi? Tuh, oke, angkat. Siapa Vera? Silakan Vera. Oke Kak, jadi kalau menurut saya esai ilmiah atau karya tulis ilmiah itu suatu karya tulis yang ditulis berdasarkan sudut pandang keilmuan. Itu aja sih Kak yang saya tahu Kak. Oke, berdasarkan sudut pandang keilmuan. Oke, terima kasih teman-teman. Jawabannya tidak ada yang salah ya. Nah, tapi ada beberapa hal yang harus Kakak lengkapi sedikit untuk membantu kalian. Sebenarnya apa sih karya tulis ilmiah ini? Kok saya biasanya lihat ya ada lomba-lombanya, tapi kok lombanya itu ada yang dalam bentuk esai, ada yang dalam bentuk KTI. Sebenarnya itu sama atau beda sih? Nah, sekarang kita mau bahas itu. Oke, dilanjut Kak slide-nya. Nah, yang pertama kita harus kenal dulu adik-adik apa sebenarnya perbedaan esai dengan KTI. Nah, ada yang namanya esai umum ya. Untuk anak-anak yang pernah daftar beasiswa gitu pasti sudah tidak asing dengan yang namanya esai karena mereka diminta untuk submit esai. Tapi beda nggak sih sama esai yang dibahas sama Kakak pada hari ini? Iya, beda sekali adik-adik. Yang namanya esai beasiswa itu biasanya esai tentang penggambaran karakter kita, terus apa yang kita rencanakan gitu ke depannya, sesuai enggak sama program studi kita. Misalnya kalian program studi matematika, pengen daftar beasiswa, ada planning untuk melanjutkan S2. Nah, apa yang bisa kalian lakukan di masa yang akan datang itu berkaitan sama pengabdian kalian kepada program studi kalian. Nah, itu biasanya kalau esai untuk beasiswa. Tapi esai ilmiah itu apa dan karya tulis ilmiah itu apa? Nah, nanti yang membedakannya adalah di strukturnya adik-adik. Yang pernah menulis pasti tahu ya kalau esai itu lebih sederhana daripada karya tulis ilmiah. Kenapa? Karena kalau esai ilmiah itu strukturnya hanya pembukaan, isi, dan penutup. Sedangkan kalau karya tulis ilmiah itu terdiri dari pembukaan yang dibagi lagi poinnya seperti skripsi ya adik-adik, ada latar belakang, kemudian perumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, manfaat penulisan, masuk lagi tuh ke metode penelitian, sampai kepada dia penutup. Nah, tapi sebenarnya mereka punya esensial yang sama. Cuman esai ini dikemas dalam bentuk yang lebih sederhana, kemudian dikemas dalam bentuk yang lebih simple. Makanya kalau lomba esai kalian ikut atau kalian lihat gitu ya, esai itu selalu maksimal 10 halaman. 10 halaman itu sudah dengan lampiran adik-adik. Bahkan esai ilmiah juga ada yang cuma 5 halaman. Ya, berarti dia tanpa lampiran gitu. Tapi dia sejauh ini kakak ikut lomba itu hanya maksimal 10 halaman yang kakak temukan gitu ya. Kemudian dari segi referensi. Dari segi referensi juga esai lebih sedikit ya. Kalau misalnya karya tulis ilmiah itu kalau 10 itu sudah mencapai skala yang kecil karena kakak biasanya 25 ke atas gitu
referensinya ya. Dan ingat, setiap kali kita menulis keduanya ini, esai ilmiah maupun karya tulis ilmiah, kita tidak boleh mengambil rujukan ataupun mengambil sitasi dari blog ya, kompas.com gitu contohnya ya, itu sangat salah, kayak tidak diperbolehkan. Nah, yang boleh itu dari apa? Dari jurnal atau dari buku-buku gitu ya, atau artikel ilmiah. Nah, itulah perbedaannya. Nanti kita ulas lebih jauh, ada tabelnya. Next, Kak. Nah, ini ya perbedaannya kalau dirangkum. Ini yang perlu kalian baca. Kalau esai ilmiah diawali dengan pendahuluan. Kalau karya tulis ilmiah diawali dengan abstrak. Abstrak ini mungkin ini pesertanya maba ya, Kak, rata-rata. Iya Kak, sebagian besar gitu. Tapi ada juga yang dari angkatan 22 dan 21. Oke, dari maba ya. Sejauh ini Kakak ngisi materi dari beberapa program studi, memang ada yang belum tahu abstrak. Jadi Kakak jelaskan sedikit, abstrak ini adalah rangkuman dari seluruh file ataupun karya tulis yang kalian buat gitu ya. Jadi di situ sudah ada pakai metode penelitian apa, masalahnya apa, kalian penelitian di mana ya, udah dimasukkan semua ke abstrak. Jadi abstrak itu kayak rangkumannya. Makanya abstrak itu biasanya ada minimal kata kalau misalnya di dalam lomba. Misalnya maksimal 200 kata atau maksimal 400 kata. Gitu ya, ada maksimal katanya. Lalu ada juga tuh esai ilmiah Kak yang pakai abstrak, benar. Ada esai ilmiah yang pakai abstrak, tergantung dari penyelenggara lomba. Ada mereka yang mungkin mau mempermudah juri, ya adik-adik. Jadi mereka minta kita cantumkan abstraknya, itu ada. Tapi mostly sebagian besar esai ilmiah itu tidak perlu ada abstrak, gitu ya. Lalu yang kedua, apa ini bedanya? Yang kedua, yang esai ilmiah ini tidak terlalu terperinci. Kalau karya tulis ilmiah harus dan wajib terperinci. Kalau esai ilmiah ini tidak terperinci, maksudnya kayak gimana Kak? Tidak terlalu terperinci, kenapa? Karena hanya masih berupa ide juga boleh. Misalnya adik-adik punya ide tentang media pembelajaran gitu ya. Kalian punya ide media pembelajaran yang dibuat sesuai kreativitas kalian. Nah, kalian punya masih ide tuh. Jadi kalian boleh ikutkan ke lomba esai. Sedangkan kalau karya tulis ilmiah ini, dia sudah harus melalui tahap percobaan atau penelitian langsung. Tapi Kak, gimana tuh kalau misalnya kita jumpa lomba karya tulis ilmiah yang waktunya cuman 2 minggu? Ada ya ternyata adik-adik, itu biasa penyelenggaranya mungkin belum berpengalaman. Tapi sebagian besar tuh Kakak tidak pernah temukan yang waktunya tuh cuma 2 minggu ya, karena mereka tahu ada beberapa tim yang mungkin mau penelitian langsung terjun ke lapangan gitu. Tapi kalau karya tulis ilmiah juga boleh menggunakan metode penulisan yang namanya studi literatur. Jadi kalian cukup mencari referensi tentang ide-ide yang kalian pilih. Nah, nanti kalian buat tuh gagasan baru, ya. Lanjut, yang ketiga, dapat berupa ide saja. Ini udah Kakak singgung ya, kalau karya tulis ilmiah secara umum perlu dilakukan pengujian atau dengan mengkaji dari segi metode ilmiahnya dari literatur yang terpercaya gitu. Oke, next Kak. Nah, apa sih Kak sebenarnya fungsi kita belajar ini gitu ya? Sebagian besar merasa masih terlalu cepat nih Kak. Kita ini masih semester 1, masih semester 3, masih semester 5. Skripsi kan di semester 7 katanya kan. Atau ada yang juga baru mulai di semester 8. Tidak ya adik-adik, tidak. Banyak sekali fungsi kita mempelajari bagaimana sih kita menulis suatu karya tulis ilmiah. Dari sisi umum ini yang Kakak rangkum ya, bukan dari segi anak-anak ambis yang katanya pengen cari cuan dari lomba-lomba gitu ya. Ini dari segi umum nih yang Kakak rangkum nih. Sebelumnya kita tekankan lagi, apa sih karya tulis ilmiah ini? Adalah pandangan atau opini atau hasil review yang berawal dari adanya masalah. Jadi kalian tuh melihat permasalahan apa, lalu disertai dengan fakta dan solusinya. Dari segi definisi atau pengertian, ini kalian sudah punya maksud dan niat baik kan, berarti kita mau memberikan solusi dari suatu masalah. Nah, dari situ udah kelihatan tujuan kita menulis dari KTI ini. Lalu, apa sih sebenarnya manfaat menulis karya tulis ilmiah ini? Yang pertama adalah melatih critical thinking. Ya, kita tahu di abad 21 ini, kita semua calon guru di sini, kita tahu kalau pendidikan di abad 21
mementingkan yang namanya proses. Nah, nanti adik-adik akan belajar tuh, anak semester 5 udah mungkin dapat mata kuliah ini ya, belajar dan pembelajaran. Udah belum? Atau apa gitu nama mata kuliahnya di prodi kalian? Mungkin sudah ya, belajar dan pembelajaran. Kalau telaah kurikulum sudah? Sudah, Kak. Nah, ya sudah ya. Jadi kalau kita menulis karya tulis ilmiah itu kita bisa, bahkan terbukti dari kakak sendiri itu bisa melatih critical thinking kita. Jadi kalau kita sudah terbiasa menulis karya tulis ilmiah, kita bisa membedakan sebenarnya mana yang menjadi masalah utama dan gimana ya cara kita memandangnya untuk bisa dapat solusinya. Jadi kita tidak seset langsung panik gitu ya. Kita kan dalam kehidupan ini pasti ada masalah nih. Kakak yakin semuanya pasti ada masalah kan, nggak mungkin kita nggak punya masalah kan. Nah, jadi kita cara memandangnya orang-orang yang sudah terbiasa dengan memandang sesuatu secara ilmiah, mereka nggak langsung panik. Mereka akan langsung to the point mencari yang namanya solusi. Gimana ya supaya arah saya ke solusi itu bisa semakin dekat gitu. Nah, kadang kepanikan kita tuh yang buat kita jadi lebih runyam, yang namanya runyam jadi bisa menimbulkan masalah baru biasanya kayak gitu kan. Panic attack namanya. Jadi kalau kita terbiasa menulis karya tulis ilmiah, kita akan memandangnya dari sisi ilmiah, sehingga critical thinking-nya jadi terbentuk ya, adik-adik. Lalu yang kedua, memperluas wawasan melalui pembiasaan menyelesaikan permasalahan. Nah, sejauh ini kakak adalah mahasiswa pendidikan, sama-sama FKIP dengan kalian yang dikira tuh bukan FKIP, adik-adik. Kenapa? Karena kakak terlalu banyak berteman sama yang dari luar. Tim PKM kakak itu semuanya dari luar, cuman kakak yang dari FKIP. Itu dari ilmu teknologi pangan, satu orang, satunya lagi dari statistika, kemudian dari peternakan, apalagi tim PPK Ormawa kakak ya, itu dari teknik elektro, dari teknik industri, kemudian Faperta, pertanian, agroteknologi, ada juga dari teknik lingkungan gitu ya. Jadi kakak sendirian gitu dari FKIP. Gimana ya supaya kita tuh bisa tetap bisa kontribusi ya, kita ada aja gitu adik-adik. Kalau di karya tulis ilmiah ini memperluas wawasan ini sudah terbukti dari kakak mengalami pengalaman kakak tanggal 7 ya, 7 kemarin tuh kakak penelitian kakak tuh di SMK ya adik-adik, penerapan fisikanya itu di SMK. Nah itu kakak bawa materi gelombang bunyi. Kalian pasti tahu kan gelombang bunyi, pernah SMA pas anak-anak IPA. Gelombang bunyi ini memerlukan sensor ultrasonik, terus kakak juga perlu kabel jumper, kakak juga perlu banyak ya adik-adik. Dan gara-gara kakak dapat teman gitu ya, punya relasi gitu dari teknik elektro, semuanya itu mereka pinjamkan gratis. Padahal kakak cari alatnya itu cuma 1 malam saja waktunya. Dan kakak perkirakan kalau kakak beli itu bisa hampir 1 jutaan. Kenapa? Karena siswa kakak itu, peserta didiknya itu kakak bagi jadi 4 kelompok gitu. Sedangkan satu kelompok itu perlu alatnya itu sekitar 200 lebih gitu ya, breadboard dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita punya relasi nih, kita jadi dipermudahkan. Pentingnya adalah memperluas wawasan dulu. Nggak mungkin kita nih membahas pendidikan ke mereka nggak connect ya, nggak nyambung apa orang ini katanya. Jadi kita kalau misalnya punya wawasan yang luas, minimal kita komunikasinya bisa nyambung ya. Minimal dari mana nih kak mulainya? Minimal dari mengenal masalah-masalah yang lagi viral lah intinya kayak gitu adik-adik. Bisa kalian nyambung gitu intinya. Lalu yang ketiga, menambah pendapatan. Kalau menambah pendapatan nih pasti orang-orang suka nih ya. Gimana ceritanya nih kak nulis ini bisa nambah pendapatan? Tentu saja bisa dari lomba-lomba. Itu kita FKIP itu dari kemahasiswaan memberikan SOP ya. Di zaman kakak wakil dekan 3-nya masih Pak Yani. Sampai sekarang wakil dekan 3-nya sudah Pak Agus kan. Dan SOP itu setahu kakak tuh belum berubah. Kalau juara 1, lombanya menang di luar, akan dapat dana pembinaan sebesar 1 juta rupiah. Terus kalau misalnya kalian juara 3, 500.000. Berarti juara 2-nya sekitar berapa? 750.000 ya. Itu pertama kali kakak dapatkan itu waktu kakak semester 3. Kakak dapat hadiah dari Untirta, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, itu zaman masih Covid kan. Kakak dapat lagi dari FKIP, dari fakultas kita ya. Dan tidak hanya berhenti di situ adik-adik, kita juga
tahu event tahunan dari Kemendikbud, dari Belmawa. Belmawa itu adalah ini ya, punya wakil rektor 3 gitu ya. Nah, yang mengurus tentang prestasi mahasiswa. Nah, itu ada lomba yang namanya PKM. Kalau adik-adik belum pernah dengar yang maba, PKM itu Pekan Kreativitas Mahasiswa. Di FKIP sepi adik-adik ya. Saking sepinya, cuman anak biologi yang ambis, anak pendidikan biologi yang ambis kemarin itu. Jadi penanggung jawabnya dari dosen mereka. Ya kakak pikir, waduh, kemarin kakak kan di Hima kakak itu sebagai keilmuan ya. Di sini keilmuannya sebutannya. Berarti si yang menghubungi Ramadhani ya. Iya kak. Nah, tanggung jawab kami kemarin tahun lalu karena dibuat wajib. Kaprodi mewajibkan. Jadi kalau syarat mau sidang harus pernah ikut PKM itu biar ramai karena tidak ada peminatnya padahal dikasih uang. Ya udah kakak arahkan kan semuanya tuh. Jadi mereka semua lomba. Itu tingkat fakultas saja memberi hadiah berupa uang, terus kasih hadiah kuota. Kalau nggak salah kemarin tuh anak biologi karena mereka Profesor Rukiah ya yang bimbing, jadi mereka udah jauh-jauh hari gitu. Sedangkan anak-anak fisika kemarin itu sistem SKS kebut semalam gitu ya. Nah, itu di FKIP aja ada gitu ya. Padahal itu seharusnya di fakultas lain itu tidak ada. Kakak ada tanya, tidak ada karena mereka mandiri, daftar mandiri, ikut PKM-nya, buat akun sendiri, cari kelompok sendiri, melamar dosen pembimbing sendiri ya. Itu semuanya dilakukan secara mandiri dan sampai kepada final. Nah, itu kakak PKM-nya juga sama anak Faperta, bukan dari FKIP ya. Karena kemarin waktu di zaman kakak, anak-anak FKIP, teman-teman kakak itu tidak ada yang mau. Nah, ini yang harus kalian pikirkan. Nah, terbukti sekarang itu pendanaannya bisa cair ya adik-adik dari Kemendikbud. Kalau dari PKM kakak itu 8 juta. Kalau dari PPK Ormawanya itu 40 juta. Nah, itu kita kelola adik-adik dan basisnya itu kita pengabdian dan banyak sekali luarannya. Luarannya itu hasil penelitian, luarannya juga banyak sekali seperti pengabdian kepada, kalau kami PPK Ormawanya itu adik-adik adalah pengabdian pada kelompok istri nelayan di Desa Sungai Nipah. Itu bermanfaat sekali ya, selain kita dapat pendapatan juga, kalau dari lomba-lomba individu itu juga lebih besar ya adik-adik. Dan kakak mau kasih kunci nih, kalau dari FKIP itu termasuk fakultas yang tidak pelit, walaupun kita nggak besar-besar banget, ada yang lebih pelit dan tidak perlu di-spill, kasihan. Kita masih memberikan SOP sebanyak itu ya, juara 1 juta kalau misalnya uang pembinaan gitu ya. Yang penting kalian bisa lengkapi administrasinya jelas, buktinya ada, sertifikatnya ada, itu dananya bisa cair sebulan sekali kalau setelah kalian mengajukan gitu ya. Nah, kalau jadi saking kakak tahu fakultasnya mau gitu ya memfasilitasi teman-teman dari luar tuh mau ikut, mereka ada yang fakultasnya itu nggak mau ngasih, jadi dibagi 3. Nah, itu kalau dibagi 3, FKIP juga masih mau kasih. Kemarin kakak tuh sama anak teknik elektro, uangnya tetap keluar. Dan kami coba mengajukan ke fakultas mereka, ternyata uangnya juga keluar, dibagi 3 lagi. Nah, ya, itu jadi kakak sebut nambah pendapatan. Jadi mau terus dan terus ikut lomba. Jadinya bisa gitu ya sampai sekarang ini. Lalu yang selanjutnya melatih public speaking melalui presentasi. Nanti kalian tuh ada presentasi, mempresentasikan karya kalian. Nah, itu kalian akan ke-trigger sendiri, terpicu sendiri. Gimana ya supaya saya ini bisa bagus gitu. Jangan kelihatan gugup padahal aslinya gugup gitu ya. Nah, itu semuanya terjawab oleh waktu adik-adik. Kakak tidak memberi tips gimana public speaking yang bagus. Kakak hanya ingin membuka pandangan kalian bahwa ini semua bisa terbentuk dari waktu. Kalian kalau kata dosen pembimbing kakak selalu bilang, pembimbing lomba ya, bukan pembimbing di prodi, selalu bilang tambahkan jam terbangnya, sampai kalian tuh bisa ketemukan jawaban sendiri dari proses gitu ya. Menambah relasi, ini tadi udah kakak jelaskan ya, bagaimana efeknya kepada diri kita, kepada masalah-masalah kita itu jadi ikut terbantu gitu ya adik-adik kalau kita punya banyak relasi, sampai ke kita terjun ke dunia kerja. Karena kakak walaupun mahasiswa, kakak udah kerja dari kakak semester 5 ya. Lalu menambah kosakata, ini jelas sekali. Nanti kalian akan menulis skripsi, kalian perlu yang namanya parafrase, walaupun sudah ada websitenya, ada yang berbayar, ada yang gratis ya. Parafrase manual itu tetap akan diperlukan gitu. Lalu meningkatkan jiwa problem solving berbasis metode penelitian.
kalian akan menjadi problem solver yang baik gitu, karena kalian sudah terbiasa tuh memandang masalah. Lalu kalian cari solusinya berdasarkan basis ilmiah, artinya bukan asal-asalan, ya bukan cuma omong doang. Jadi kalian akan tumbuh sendiri itu jiwa problem solvingnya. Yang terakhir, kalian menjadi terbiasa melakukan studi kasus. Jadi nanti kalau kalian misalnya mau nyusun skripsi, kalian tuh nggak perlu bingung. Kalian sudah terbiasa gitu. Jadi kalian tinggal lanjutkan saja. Cuman bedanya ini nanti ini berbasis prodi. Jadi yang sesuai sama prodi saya. Gimana supaya bisa di ACC gitu, sampai bisa menyusun. Lanjut Kak. Lanjut, kalau yang selanjutnya ini struktur ya. Struktur esai ilmiah. Tadi udah Kakak jelaskan kan? Pendahuluan, nanti isinya adalah latar belakang, kemudian pengenalan masalah. Kalian mengenalkan masalah di sana. Lalu kalian juga menjabarkan masalahnya dari umum ke khusus. Nanti Kak, pusing ya Kak, kalau Kakak cuma ngomong gitu ya. Ini talk show kedua ya. Talk show pertama harusnya sudah memberikan gambaran, kayaknya Kakak nggak perlu panjang lebar di sini. Sekalipun nanti Kakak bahas mirip, Kakak langsung kirim contohnya aja gitu ya. Kakak ada siapkan contohnya. Jadi, kalau misalnya ada waktu Kakak tampilkan, kalau tidak ada waktu lagi Kakak kirim ke Kak Ramadhani, nanti bisa dikirim ke adik-adik. Lalu isi ini sudah masuk ke ide kalian apa, solusi yang kalian mau kasih itu apa. Misalnya kalian ikut lomba, dia mengusung tema misalnya bebas meningkatkan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Lalu subnya ada tuh, sub temanya misalnya bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang sosial budaya. Nah kalian tinggal pilih kan bidang apa. Kalian tidak harus kok menyesuaikan sama latar belakang pendidikan kalian. Kalian bisa juga dari segi-segi yang lain cari tim yang bisa mendukung. Kalau tidak bisa cari tim, Kak saya tidak punya teman, saya introvert. Ini bukan kendala ya adik-adik. Awal mula Kakak lomba, Kakak individu terus. Lalu ketika Kakak udah berjalan lomba terus tuh, tiba-tiba dapat teman. Nah teman ini yang terus-terusan menghubungi biasanya tuh. Ada lomba loh, deadline-nya segini, masih sempat kita. Mau enggak Ren? Mau enggak? Sampai akhirnya terbentuklah tuh circle kita tuh anak-anak ilmiah yang nantinya tuh punya goals yang sama. Itu jadi seru ya adik-adik. Sampai kita ditemani, sampai kita mau lulus, sampai kita tuh punya banyak teman yang membantu kita khususnya untuk menyelesaikan studi kita gitu ya. Kesimpulan berisi penguatan dan penjawab masalah yang telah dijabarkan di latar belakang. Ingat, kesimpulan tuh harus berisi penekanan dan menjawab masalah ya, masalah yang kita angkat di awal sekali. Next, kita selanjutnya ke struktur karya tulis ilmiah. Kalau struktur karya tulis ilmiah ini lebih kompleks atau lebih detail. Cover, ya biasanya kalau esai juga ada covernya, tergantung kalian tinggal lihat di bookletnya atau lihat di buku panduannya ya. Lalu daftar isinya ada, abstraknya ada, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kajian teorinya juga harus ada, metodenya harus ada, sampai kepada kesimpulan dan saran. Jadi Kakak bisa kasih contoh saja. Next. Oke, ini kalau tidak salah sudah ending ya. Nah, jadi dari penjabaran singkat Kakak tadi, kita mau tanya nih kepada adik-adik audiens di sini. Permasalahan apa yang kamu alami dalam menulis KTI atau esai ilmiah? Nah, coba ada nggak yang mau jawab? Atau permasalahan apa yang kamu alami saat ingin memulai lah ya? Karena mungkin ada yang belum pernah sama sekali. Apa masalah yang kalian alami gitu? Coba ada yang mau jawab atau mau sharing? Oke, yang angkat tangan silahkan. Izin Kak, suara saya kedengaran Kak? Jelas. Oke, masalah ya Kak, biasanya kalau misal mau mulai nulis esai ilmiah atau KTI, sebelumnya saya belum pernah nulis Kak, tapi saya sudah pernah mau coba-coba nulis esai buat beasiswa, kebetulan harus mengangkat suatu masalah juga gitu. Nah, nggak jadi sih, tapi karena ada hal-hal yang saya takutkan. Pertama, kayak ranah yang diangkat oleh esai itu tuh saya sangat-sangat masih asing, sehingga buat saya mengolah masalah tersebut butuh effort atau butuh riset yang lebih banyak lah ya. Jadi karena saya orangnya agak rada malas gitu kan mencarinya, jadi kadang saya tuh berhenti di awal. Terus juga terkadang saya tuh pernah dengar tips-tips dari seminar-seminar esai kan, katanya kalau misalkan mau nulis esai
buatlah kalimat pembukaan tuh yang langsung menarik perhatian selektornya gitu. Nah, itu sih justru karena memikirkan kalimat awal itu akhirnya saya tuh terlena sama masalah yang seharusnya tuh saya angkat gitu, Kak. Oke, ada lagi atau cukup? Dari Syarifah tadi ya, ini ada lagi angkat tangan, silahkan. Oke. Nah, terima kasih Kak sebelumnya. Kalau permasalahan yang saya alami dalam menulis esai atau KTI, sebenarnya hampir di semua jenis menulis sih Kak. Itu tuh biasanya kita udah dapat ide atau gagasan, dan kita itu udah mau mulai untuk menulis gitu, untuk cari bahan. Tapi tiba-tiba tuh waktu masih baru mencari bahan, itu tuh tiba-tiba muncul ide atau gagasan baru gitu Kak. Dan kita tuh kayak jadi selingkuh gitu. Jadi kita kayak lebih milih untuk lincur ke ide atau gagasan yang baru itu. Akhirnya ide atau gagasan yang sebelumnya tuh jadi terlantar gitu, Kak. Oke, terima kasih. Sudah 2 orang. Ada lagi yang mau bilang masalahnya gitu apa? Sampaikan. Kakak belum temukan nih. Biasa kalau kakak, oh ada nih. Coba, boleh? Wawan. Perkenalkan, saya Wan Hendra. Kalau permasalahan saya, kalau esai ilmiah sih tidak terlalu bermasalah, soalnya kan cukup mudah. Kalau untuk KTI ini, menurut saya itu agak sulit, Kak. Soalnya kan proyeknya itu terlalu besar dan juga harus membutuhkan tim yang solid. Nah, mungkin kesusahan saya itu untuk mencari tim. Cari tim. Ada lagi? Angel, boleh Angel. Perkenalkan Kak, nama saya Angel Aulia Pasha. Saya izin bertanya, misalnya kalau kita membuat karya tulis ilmiah atau esai itu di bagian pendahuluan tuh apakah kita perlu membuat dengan kalimat yang menarik perhatian gitu supaya para selektor nanti tuh ikut lomba tuh biar kayak tertarik atau terkesan dengan esai atau karya ilmiah yang kita buat. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Yang lain ada lagi mau komen? Atau cukup dulu? Oke adik-adik, ini kalau kakak rangkum masih belum ada yang meresahkan sulit cari ide ya. Biasanya kalau kakak isi-isi seminar KTI sama esai ini pasti susah cari ide kak, susah cari masalah. Ada yang bilang kayak gitu. Mungkin ada tapi tidak disuarakan di sini ya, mungkin ada. Nah oke, beberapa yang kakak tangkap permasalahan yang kalian hadapi adalah ada yang sulit mencari tim. Terus ada yang terlalu terpusat pada kalimat-kalimat yang menarik langsung gitu ya. Nah adik-adik, ini yang perlu kalian pahami adalah esai ilmiah. Kalau dari kakak juga beberapa kali ya, yang kemarin itu kakak jadi juri gitu ya. Kakak jadi juri untuk lomba karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah ini sebenarnya semakin tajam masalah yang kalian angkat dan semakin bermanfaat solusi yang kalian kasih untuk khalayak ramai, itu semakin keren, semakin bagus. Ya. Nah, makanya kakak beberapa kali ikut lomba itu mengangkat isu-isu yang dia itu bermanfaat untuk masyarakat banyak. Salah satu contoh yang kakak menangkan kemarin adalah Jasistia Law Champion, ya, itu event bergengsi walaupun Tanjung Pura, maksudnya Universitas Tanjung Pura yang melaksanakannya, tapi pesertanya banyak banget, itu dari luar, ada dari UI, UGM juga gitu ya. Nah itu dilaksanakan lombanya ketika masih COVID, kakak masih baru mulai sekali lombanya. Dia mengusung tema tentang kasus maraknya pelecehan seksual yang dilakukan melalui sosial media, melalui aplikasi-aplikasi dating. Banyak aplikasi dating kan kalian pasti tahu kayak MiChat, kemudian aplikasi apa lagi? Tantan, apa lagi ya? Banyak lah kemarin itu ya. Daftar, kakak salah. Itu, kakak pikir itu mau jawab ya. Apa pokoknya banyak sekali ya, kemarin tuh kami urutkan, kami cari datanya, data pengguna, data pelecehan seksual yang dilakukan dari aplikasi itu ya. Ternyata banyak sekali yang dilakukan secara texting gitu ya, yang dikirimkan, bahkan mereka sampai ketemu
gitu. Dari aplikasi dating itu mereka ketemu di dunia nyata. Nah itu kami kakak satu tim sama anak teknik elektro, Muhammad Arif Bestari namanya, yang sekarang lagi PPM di ITB. Nah itu kami mengangkat tema itu tentang, kalau bahasa sederhananya supaya kalian bisa pahami ya, itu tentang polisi melalui handphone gitu, darurat intinya. Jadi di aplikasi dating itu kami mengusung ide diberikan darurat berbasis polis dan berbasis Google Maps. Jadi dia tuh tergantung dari lokasi yang dekat gitu ya. Jadi polisi itu bisa menganalisa kita posisinya lagi di mana dan kita lagi di titik mana gitu. Nanti kantor polisi terdekat atau pertolongan pertama yang terdekat itu akan langsung datang ke tempat kejadian gitu. Jadi si cewek ataupun siapapun yang mengalami kekerasan seksual itu melalui aplikasi itu tuh bisa langsung terlindungi gitu. Kemarin kakak esainya itu udah hilang karena kakak ganti HP ya. Tapi di kelompok kakak masih ada yang pegang. Nanti coba kakak cari ya esai itu masih 3 lama sekali. Kemudian kakak juga ada mengangkat tema karya tulis ilmiah tentang membangun listrik di desa pedalaman yang belum teraliri arus listrik. Nah itu menggunakan bahan berbasis ramah lingkungan dari koko. Ada yang tahu buah koko di sini? Tahu lah ya, tidak mungkin tidak tahu buah koko. Buah koko itu untuk membuat coklat. Kalau dijemur kak, kalau belum dijemur sih untuk dimakan. Iya ya. Nah dari koko itu kakak satu tim sama anak teknik sipil sama anak peternakan. Lalu mengusung tema tentang Hari Pangan Sedunia. Itu kami bekerja sama teman kakak peternakan, kakak dari pendidikan fisika, ya, terus anak ilmu teknologi pangan. Itu menciptakan telur yang anti pecah adik-adik. Jadi telur itu kan memiliki kadar protein yang tinggi. Nah ada beberapa tempat yang ketika mereka mau beli telur itu mahal. Di kita tuh kita ngeluh enggak sih telur 2.000? Mahasiswa ada yang ngeluh kak, iya kan? Nah tapi di luar sana ternyata masih ada yang beli telur tuh 1 biji itu 6.000. Kenapa? Karena ke tempat mereka diangkatnya itu atau di ekspornya itu jauh adik-adik ke pedalaman sana, dan mereka juga lingkungannya tidak support untuk bikin peternakan ayam gitu ya. Nah jadi gimana caranya supaya ketika telur itu diekspor itu tidak mudah pecah, udahlah diangkut pakai apa ya, truk besar gitu ya. Nah itu ada zatnya, jadi kami kerjasama sama anak peternakan dan itu menang kemarin tuh, kakak senang sekali. Kak coba contoh yang pendidikan ya kan, kita pendidikan ada yang contoh pendidikan kemarin yang esai kakak di Untirta itu pas semarak ilmiah pendidikan fisika, itu kakak ikutnya pertama kali sendiri individu. Nah itu adalah esai yang keberapa ya, intinya kakak mengusung tema tentang media pembelajaran ya, media pembelajaran fisika berbasis Speed Colorado. Nah itu ditambahkan dengan bukan software ya, berarti luaran gitu ya adik-adik, itu pakai sensor ultrasonik. Nah itu pun kakak banyak nanyanya banyak nanya sama teknik elektro gitu ya, sampai kakak pernah dibawa ke lab robot mereka pernah bikin drone sendiri adik-adik. Itu kakak nggak mungkin bisa sampai ke sana kalau misalnya bukan gara-gara KTI dan ESA ini. Lalu ada yang bilang kak masalahnya susah cari tim, susah sekali cari tim. Jadi kakak ada singgung ya, susah cari tim ini sebenarnya kalau kalian memang benar-benar belum pernah sama kayak kakak, kan belum pernah sama sekali dulu ya, kakak tuh benar-benar baru terjun ke dunia ini waktu kakak kuliah. Ada yang SMA-nya memang mereka udah ikut lomba-lomba adik-adik KTI, esai ya, jadi mereka udah ketemu tuh, kenalan kan. Tapi sedangkan kakak waktu itu masih belum apa-apa, dan kakak baru mulainya di semester 3 ya. Gimana sampai bisa punya teman banyak dari program studi yang lain gitu ya. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah terjun dulu ke dunianya. Silahkan kalian ikut individu, nanti kalian akan ketemu yang namanya seleksi alam, akan ketemu sampai kalian ketemu bosan. Ini terus pesertanya, kemarin dia ada loh waktu lomba yang ini, sampai kakak tuh pernah ya ketemu terus dengan orang itu sampai kakak dia tuh dari UNY adik-adik. Dia tuh kalau di kita FKIP kan ada 21 prodi kan, sampai yang S1 dan D3-nya yang perpustakaan dan lain sebagainya tuh. Nah, ini di fakultas mereka juga ada fakultas pendidikan juga kayak kita FKIP.
Tapi ada mereka tuh kuliahnya tuh jurusannya tuh khusus untuk kurikulum, lupa kan namanya. Kalau kita kan makul ya, telah kurikulum gitu ya. Mereka nih ada program studinya khusus gitu. Nah dia nih ada terus, kakak tuh bingung kok dia nih ikut lomba terus ya, sama kayaknya list deadline dia sama kita nih, kata kakak bilang sampai jadi teman, sampai yang kakak ikut lomba di Bali ketemu, akhirnya kita bisa ketemu langsung ya, kata dia bilang ya, jadi kenalan gitu ya. Nah itu tuh karena mau mulai dulu gitu ya, mau mulai dulu intinya. Nanti itu kita jadi ikut kenalan sama teman-temannya dia, mulai dari mutualan di Instagram sampai bisa jadi teman gitu ya. Nanti dia sendiri yang ngirim, ada lomba loh ini ke Labuan Bajo, lumayan jalan-jalannya, nah, jadi ikut dapat dari dia gitu ya. Lalu yang kedua tipsnya, silahkan kalian cari UKM yang bisa mensupport gitu ya. Kalau kakak tuh ikutnya UKM PP Lisma Universitas Tanjung Pura, itu dari berbagai fakultas, semua fakultas, banyaknya itu anak teknik sama anak FK, jadi farmasi ya. Jadi mereka tuh cari kita, tolong katanya, nanti di grup ada yang bilang tuh dibutuhkan satu anak pendidikan untuk melengkapi punya kami gitu kan. Sok kenal ya kita tuh, kita reply kan, bolehlah. Nah, jadi kenalan, pendidikan apa kak? Pendidikan fisika kata kita. Oh bolehlah ya, jadi kenalan. Nanti ada lagi ini nih, dibutuhkan lagi ini, bolehlah ya. Jadi kita juga biasanya nyari itu, lagi butuh nih anak teknik elektro, soalnya mau bawa tentang berkaitan sama elektro gitu ya. Ada idenya nih udah siap, tinggal anaknya lagi untuk support tim. Sampai kita tuh punya yang namanya tim yang udah chemistry itu dapat gitu ya. Jadi kita udah tahu, oh kau ini lemah di bagian ide, nanti dia jago di bagian penulisan, kata ada dari prodi pendidikan juga sama anak bahasa Indonesia. Jadi dia tuh selalu dah, pokoknya kakak kasih kerangka tulisan, nanti dia yang proyeksikan kalimat-kalimatnya. Jadi lebih keren adik-adik, maksudnya kita tuh buatnya sederhana. Misalnya kayak kemarin judul kakak itu adalah tentang mengangkat solusi itu ya, teman-teman kita yang mengalami buta tapi sulit membaca. Nah, ternyata anak bahasa Indonesia tuh ada mata kuliahnya. Nah, dia habis-habisan dia bikin sinonim-sinonimnya gitu. Ya, misalnya alami diganti jadi natural supaya apa ya, diksi dari KTI kita tuh emas gitu loh. Kata-katanya tuh setiap kata per kata tuh lebih tajam gitu. Nah, itu anak teman kakak tuh, anak bahasa Indonesia. Ada juga teman kakak dari teknik PWK, perencanaan wilayah dan kota. Nah, dia jagonya di bagian latar belakang. Jadi kalau latar belakang habis-habisan dibantainya tuh. Dia ngambil dari segi kesehatan, dia ngambil dari segi tahun berapa gitu ya, dikajinya benar-benar. Kalau kakak, teman kakak bilang nih, bukan kata kakak ya. Kalau Iren nih namanya, dia gampang ngasih ide ya. Jadi kalau kita udah saling kenal kayak gitu, jadi lebih mudah gitu ya dalam bertim. Akan itu terus juga biasanya. Kecuali salah satu tidak sempat, kita cari backup-annya. Oh, kita ngambil ya temanku katanya dari sini. Nah, akan seperti itu ya adik-adik. Lalu ada yang mempermasalahkan tadi juga, katanya harus kalimatnya tuh kuat gitu ya untuk meyakinkan. Kayaknya itu belum sampai ya. Itu kalian lakukan pas presentasi. Gimana caranya supaya juri tuh melihat kalian berbeda seperti itu ya. Biasanya ini banyak kok faktor-faktornya, bisa dari kalimat pas awal-awal dia pantun dulu, atau dia punya pernak-pernik seragam kayak yang kemarin tuh ya, kakak tuh bawa shawl dari Kalimantan Barat waktu kami presentasi ke Bali. Nah itu kakak pakai sama teman-teman supaya kita beda, supaya intinya tuh kelihatan lah ya bahwa kita ini prepare, kita tuh persiapan, tidak asal-asal tampil kayak gitu. Nah boleh juga kok esai, waktu kakak ikut lomba esai yang di Jakarta Timur ya, itu kakak kasih juga kalimat penguat itu dari dosen kakak, Bu Hara, Dr. Hara, mungkin ada yang kenal ya, kan dosen FK kita juga, tapi di akhir. Nah itu bisa, tapi untuk itu menjadi esensial utama dalam menulis ini tidak. Jangan kejauhan berpikiran, nanti kalian jadi pusing. Cari masalah dulu, ada idenya. Jadi kalau mau nulisnya adik-adik, tips pertama dari kakaknya gini, lihat dulu masalah apa ya. Misalnya di pendidikan matematika, siswa selalu mengalami kesulitan dalam belajar integral ya, kayak gitu biasa skripsinya dalam materi integral misalnya tuh di bla bla bla. Nah saya ada ketemu aplikasi ya, yang dia itu bisa membantu belajar integral lebih mudah. Nah
itu kan kalian ketemu medianya, kalian ketemu masalahnya. Menurut penelitian ini materi integral adalah materi yang dianggap sulit oleh siswa. Bla 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 bla. Nah, jadi kalian cari media pembelajarannya. Oh, ini ternyata bisa. Dah kalian buatlah tuh karya tulisnya. Berarti kan kalian akan menghasilkan solusi kan nanti. Nah, silahkan kalian uji cobakan. Uji cobakannya ini silahkan hubungi saja teman-teman yang masih SMA gitu. Misalnya ini kan ke SMA ya, untuk siswa SMA. Kalian minta mereka, wawancara mereka. Berarti kalian tuh basisnya itu observe dan mengumpulkan data. Ya, nanti kalian dan wawancara, teknik wawancara berarti. Nah, kalian tanya bagaimana setelah mereka menggunakan itu. Lalu kalian buat gagasan baru yang namanya kesimpulan. Ternyata siswa peserta didik merasa lebih mudah dalam menggunakan aplikasi ini. Dari segi mananya? Misalnya dari segi menginterpretasikannya dan lain sebagainya gitu ya. Kita kan matematika, fisika kayaknya agak ada kemiripan gitu. Ada menginterpretasikan permodelan matematisnya gitu kan. Itu yang selalu dialami yang menjadi kesulitan siswa atau peserta didik. Nah, gimana tuh? Nah, itu contoh kecilnya. Kalau contoh besarnya Kak, gimana? Stunting ya, Kalimantan Barat tuh tidak turun-turun, masih selalu menjadi provinsi yang stuntingnya sangat tinggi. Anak-anaknya kurang gizi, kan? Nah, itulah yang Kakak usung sama teman-teman Kakak di tim Kakak yang PPK Ormawa. Jadi, lalu minimnya pendapatan istri nelayan, jadi kemiskinan di lingkup warga nelayan. Jadi kami mengambil istri-istri mereka untuk dilatih buat bakso, buat nugget, buat kerupuk, tapi dari ikan yang tidak ada harganya adik-adik. Tahu kalian ikan rucah? Ada yang tahu nggak ikan rucah? Ikan rucah itu tidak dijual karena tidak ada harga. Ikan rucah itu dibuang-buang. Ikan rucah itu ikan yang kecil-kecil yang kalau kita menjala dia tuh nyangkut-nyangkut gitu di jalanya. Jadi itu dibuang, dilepaskan lagi gitu loh. Padahal kalau nelayan zong, mereka tuh dapatnya itu Jadi apa yang mau dijual gitu, kasihan mereka kan. Jadi kami kebetulan ada anak ilmu teknologi pangan, ikan rucah itu ketika dibuat bakso, nugget dan kerupuk tuh bisa. Dan kami udah uji dan udah jadi juga, udah dijual juga. Dan kami membantu membuatkan marketplace untuk istri nelayan jualan secara online. Itu satu tim 25 orang. Jadi apa ya, kita tuh dapat pengalaman juga dari menulis KTI ini. Karena kita harus implementasi langsung, dapat pahala juga enggak tuh. Ya, karena udah membantu orang lain, dapat relasi juga ibu-ibu yang kita tolong gitu. Nah, jadi kita setelah itu ngukur lagi kapasitas pendapatan mereka sebelum kita datang sama setelah kita datang. Ternyata peningkatan pendapatannya itu jadi meningkat 25%. Nah, itu udah mungkin bagi beberapa orang biasa saja, tapi bagi mereka ya, yang sebelumnya mungkin jual ikan tuh cuma dapat 75.000 sampai 100.000, dengan adanya tambahan 50.000 itu bisa membantu nambah uang jajan anak mereka, beli seragam atau beli sepatu anak mereka atau buku anak mereka. Itu udah bermanfaat sekali gitu ya untuk mereka. Oke. Mungkin nanti pertanyaannya ada ya kali sesinya, udah jam 11 juga ya. Kakak, coba next slide Kak, kayaknya udah habis ya. Ya ini nanti Kakak kirim ya contohnya, kayaknya udah gak cukup ya waktunya ya Kakak ya. Next lagi. Habis. Oke. Mungkin cukup sekian ya materi yang Kakak sampaikan. Kakak kembalikan lagi ke moderatornya, Vina. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Kak Iren. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan nih. Terkait ada yang ditanyakan? Belum ya, bentar. Nah, atau masih ada yang kurang paham, itu silakan langsung resen atau ketik pertanyaannya di kolom chat. Silakan. Kolom chat, Finan. Boleh itu. Ini yang mana dulu nih? Ada yang di kolom chat nih Kak? Mungkin boleh yang tadi yang pertama yang di kolom chat dulu Kak. Oke, di kolom chat ada pertanyaan dari Indah. Ya, Kak, saya masih penasaran tentang lomba telur agar tidak mudah pecah. Proses masukkan zatnya apakah yang suntikan atau gimana Kak? Kalau disuntik apakah pada ayam atau telurnya Kak? Nah, ini tuh di telurnya ya. Telurnya yang baru dikeluarkan oleh ayamnya. Jadi kalian kalau tahu telur itu kan ada selaputnya kan, yang kalau kita pecahkan ada selaput putih-putih. Nah, dengan adanya tambahan zat yang kita suntikan tadi itu, maka selaputnya itu menjadi double atau ganda. Nah, itu yang membuat dia jadi lebih aman atau keras, tapi dia tetap bisa dipecahkan. Namun esensial dari
kekuatannya itu nambah dari telur-telur biasa. Nah, itu inovasi dari ide dari teman kakak anak peternakan. Tidak cuma itu ya adik-adik, kami juga pernah buat nih, ini nih permasalahan yang dialami di desa yang sapi ini. Kalau kalian nggak tahu, ini kan kita nggak tahu ya, mungkin ya anak pendidikan, tapi beberapa yang mungkin pelihara sapi itu pernah tahu. Kalau sapi itu dia itu ada masa subur. Kakak sebut masa subur ya. Ada kemarin istilahnya teman kakak bilang tuh ya, kakak lupa. Sapi itu ada masa subur. Nah, ketika sapi itu punya masa suburnya itu cuma 10 jam. Jadi supaya peternak sapi bisa menghasilkan sapi yang lebih banyak, tapi dia tuh masa suburnya cuma 10 jam. Gimana dong adik-adik? Itu masalah enggak? Masalah sekali kan? Jadi gimana sapinya biar beranak banyak? Karena kan sapi kan banyak ya kalau dijual, apalagi kalau misalnya mau hari lebaran untuk Idul Adha kan. Nah, sapi mahal. Jadi peternak sapi mengalami kesulitan di situ. Nah, itu kami bekerja sama dengan anak teknik elektro. Jadi menggunakan atau menciptakan alat berbasis IoT ya, berarti pakai sensor. Ketika sapi itu mengalami masa subur, itu kan ada hormon di dalamnya yang jedak-jeduk. Gitu ya lah ya kakak jelasinnya supaya kalian tuh mudah paham. Intinya hormon itu jedak-jeduk dan bisa dideteksi lewat darahnya. Darah sapi itu kayak ibaratnya kalau darah manusia tuh ya, lagi darah panas gitu lah ya, nah, lagi ngalir deras-derasnya gitu. Jadi ketika sapi itu mengalami itu, nanti sensor ultrasonik itu terbaca lewat HP si peternak ini. Nanti itu kasih tahu. Jadi terbacanya itu sudah sebelumnya. Jadi mereka tuh mengalami kesulitan, kenapa? Karena mereka susah mencari sapi jantannya atau sapi betinanya kan udah ada nih, sapi jantannya tadi ini. Sedangkan itu kan bisa lewat suntik ya. Kayak kita manusia bayi tabung gitu loh. Nah, itu disuntik. Nah, kalau dia tidak punya sapi jantan ya diternakan, diperbanyak atau dibiakkan pakai suntik itu. Nah, sedangkan suntik itu tuh harus dibeli ya. Dan dia tuh bisa bekerjanya itu tidak lama. Nih, kalian misalnya beli minum, beli teh. 10 jam kemudian masih teh enggak? Masih teh kan? Mungkin udah dingin, es batu udah cair, tapi masih teh. Nah, sedangkan cairan ini dia tuh bekerjanya tuh hanya dalam beberapa jam harus diaktifkan. Enggak bisa. Gimana cara petani? Nah, itulah sensor IoT tadi itu ngasih tahu ke si petani ternak ini kalau sekian jam lagi atau pada tanggal segini, di jam segini si sapi ini akan subur. Jadi si peternak ini udah siap-siap pergi beli. Nah, dia tahu jam berapa ya saya mau operasikan cairan ini, disuntikkan supaya dia bekerja pas jadinya. Jadi dalam 10 jam itu disuntiknya pas, dan sapi itu pun nanti jadi punya anak gitu ya, berkembang biak gitu melalui suntikan itu. Nah, gitu. Jadi itu benar-benar membantu mereka para peternak tani. Gitu ya. Semoga menjawab ya yang telur tadi ya, jadi ikut sapi juga ya. Sapi beranak tapi ya bukan bertelur. Nanti dia salfok. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, mungkin kepada Syarifah yang udah raise hand, dipersilakan. Baik, terima kasih Finanta. Saya ingin bertanya 3 hal Kak, tapi kalau bisa enggak terjawab semuanya juga enggak apa-apa. Oke, Ya, silahkan. yang pertama tuh saya mau nanya tentang cara Kakak mengungkapkan masalah di dalam paper. Kan tentunya kita butuh elaborasi yang bagus. Tadi Kakak bilang baiknya tuh caranya itu menjelaskan itu dari umum ke khusus gitu kan, tapi tentunya enggak hanya segeneral itu gitu kan. Mungkin ada teknik-teknik dalam menjelaskan masalah yang mungkin Kakak sering pakai dalam paper Kakak. Itu mungkin boleh Kakak mungkin bagi ke kami gitu ya. Mungkin pakai teknik Arel itu salah satu yang saya tahu, tapi saya enggak tahu teknik yang lain. Terus yang kedua tentang bagi-bagi peran dalam tim Kakak dalam pembuatan paper itu. Nah, kan pasti Kakak udah sering kan, jadi Kakak udah tahu bagi tugasnya itu gampangnya itu gimana, dan apakah mungkin untuk tidak bertemu dengan teman setim kita dan melakukan pembagian peran itu secara jarak jauh gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga tentang dana Kak, mungkin kan dalam proses penelitian ini, penemuan masalah dan uji coba segala macam kan pasti butuh biaya yang lumayan besar gitu. Biasanya kalau untuk kantong mahasiswa itu
kakak mencari dana itu apakah semua sumbernya itu dari dompet pribadi kakak atau ada tips-tips lain kak seperti mengajukan bantuan biaya ke fakultas itu apakah bisa kak? Oke. Sudah pertanyaannya? Sudah kak. Kasih tunjuk ya. Gimana cara memaparkan masalah sedikit. Ini karya tulis ilmiah. Udah nampak belum saya screen-nya? Aku Sudah kelihatan nggak? Oh my God. Oke, yang ini nih, ini paper kakak yang kemarin di Unri ya, Universitas Riau, yang dipublikasikan. Ini yang esai lagi, karya tulis pendidikan. Nah, ini tuh kami mengangkat gara-gara masih awal ya kemarin itu ya, kami itu mengangkatnya media pembelajaran kan berbasis Canva. Kemarin itu Canva masih baru-baru awal viral. Nah, coba kami angkat ya pakai ini, yang ini nih. Jadi ngangkat atau menjabarkan masalahnya itu dari kayak gini. Pada abad 21 penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sudah melampaui batas-batas negara, sehingga dalam aspek pendidikan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ini menurut Astuti dan Haryati 2021. Oleh karena itu, guru harus memiliki kreativitas yang tinggi agar proses pendidikan menjadi lebih inovatif, yaitu melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan penggunaan teknologi dalam mentransfer materi pembelajaran kepada peserta didik. Didukung oleh Adyatama tahun 2021. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang semakin pesat sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Sehingga dunia pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaan TIK di dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran. Secara umum, pemanfaatan TIK dilihat dari tujuannya, yaitu untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan, mempercepat dan mengefektifkan proses belajar dan mengajar, meningkatkan efisiensi dan efektivitas belajar dan mengajar, meningkatkan kualitas dan produktivitasnya. Ini kalau misalnya kita ke bawah nih, dah langsung nih, to the point. Ini di to the point kan, hukum Mendel merupakan salah satu materi IPA terpadu yang mulai diperkenalkan pada tingkat sekolah dasar dan disusun lebih fokus dan lengkap pada tingkat SMP. Lalu pada umumnya materi hukum Mendel merupakan materi yang konseptual dan berkaitan erat dengan keragaman makhluk hidup di dalamnya. Kalian tahu kan kalau hukum Mendel itu harus ada persilangan kan? Nah, itu yang dianggap sulit yang kami survei sama siswa. Lalu berarti mereka butuh apa? Mereka tuh butuh media pembelajaran yang visualnya itu bisa mendukung, bisa support visual. Lalu kita ke sini ya. Nih, di sini udah semakin khusus nih, tidak lagi umum. Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran adalah media audio visual. Ya, media audio visual merupakan media yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus. Ya, ini juga didukung oleh Kalisom tahun 2021. Media pembelajaran audiovisual dapat menghubungkan materi pembelajaran dan dunia nyata serta dapat mempermudah siswa dalam memahami materi pembelajaran dan memperkuat ingatan siswa. Kalau mereka cuma dengar tuh nggak kuat gitu loh. Lalu di sini kita sudah masuk metode penelitiannya. Kami pakai metode kuantitatif, itu menggunakan rancangan penelitian post-test control group design, pretest post-test ya, di mana ada O1, lalu nanti ada perlakuan, lalu ada O2. Kami membuat videonya itu sendiri, dirancang sendiri. Lalu kami mengujikannya pada SMP yang berjumlah 20 siswa. Ini pada kelas 9A, lalu pada kelas 9B. Ada yang kami berikan perlakuan, ada yang tidak kami berikan perlakuan. Lalu inilah hasilnya. Ya, ingat juga kalau misalnya kita kode siswa tuh kalau mau dimasukin jangan nama, tapi pakai kode. Ini nilai-nilai mereka gitu ya, setelah nonton video dan sudah diberikan pretest post-test. Ini distribusi poinnya. Beda kan antara yang diberikan perlakuan sama yang tidak diberikan perlakuan. Gitu ya. Lalu kita menjabarkan di sini sampai kepada kesimpulan. Nah, kalau yang ditanyakan sama Syarifah tadi itu, bagaimana pemaparan masalahnya? Inilah contoh pemaparan masalah dari umum ke khusus gitu ya. Ambil dulu dari dunia atau langsung ambil ke Indonesianya. Nah, kalau kalian bawa masalah desa, misalnya desa yang tidak dialiri arus listrik, kalian bisa to the point langsung Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan bla bla bla, ya. Kayak kami kemarin yang koko itu, Indonesia tuh penghasil koko yang cukup tinggi gitu ya. Lalu Indonesia juga memiliki tujuan dalam mencapai goals
SDGs itu ya, tahu kan bahwa Indonesia sudah maju, Indonesia emas di tahun 2045. Salah satunya adalah pemerataan infrastruktur. Sedangkan masih ada daerah yang belum ada listriknya. Itu gimana? Itu kan masalah berarti. Yaudah, kalau pemaparannya berarti dari Indonesia dulu sampai kita membahas desa itu. Setelah kita bahas desa itu, kita bahas potensi dari koko. Koko memiliki posisi terbanyak berapa gitu. Dijabarkan seperti itu. Nah, semoga bisa dipahami ya. Lalu yang tadi itu, yang kedua tanya soal apa ya tadi ya? Menyusun KTI Nge-lag ya. Apa yang kedua tadi, Syarifah? Saya izin pakai device teman saya, Kak. Tadi saya yang kedua tuh nanya tentang cara Kakak dalam membagi peran dalam tim. Apakah mungkin untuk dilakukan tanpa bertemu itu secara jarak jauh? Oh iya, itu ya, itu sangat mungkin. Jadi yang penting kalian buat grup. Iya ya. Oke, bisa Kakak pahami ya. Nah, jadi untuk membagi tim ini, nah kalian bisa buat grup walaupun kalian nggak ketemu langsung. Ya kalau kita ketemu langsung terus juga Kak, paham kok mahal. Kenapa? Karena mahal ya ke kafe gitu ya, karena kami biasanya tuh ketemu langsungnya itu ketika sudah selesai bagi tugas. Misalnya kakak bagian latar belakang, teman kakak yang kedua bagian isi, teman kakak yang ketiga ini bagian metode, misalnya kayak gitu ya. Nanti yang lainnya sisanya sama-sama. Itu kami akan ngatur jadwal pertemuan langsung ketika semuanya sudah kerja. Jadi kami menetapkan deadline. Misalnya gimana, bisa nggak minggu depan selesai? Bisa, semuanya menyanggupi, yaudah tinggal ketemu. Jadi ketemunya cukup 1 kali. Intensnya itu di grup seperti itu. Pembagian tugasnya juga di grup. Nah, semuanya seperti itu. Ya. Lalu tadi masalah dana, Kak, gimana kalau penelitiannya? Nah, tadi yang contoh-contoh yang Kakak sebutkan itu adalah contoh-contoh penelitian yang didanai oleh Kemendikbud ya. Nah, kalau misalnya lomba-lomba itu Kakak tuh seringnya itu pakai metode penelitian studi literatur, adik-adik. Jadi kita cukup mengkaji artikel-artikel ilmiah dalam dan luar negeri, kemudian kita memperkuat ide kita atau gagasan kita lewat rujukan-rujukan itu. Gitu. Jadi nggak perlu keluar uang, cukup keluarkan niat. Niat saja. Kenapa? Karena kita cukup capek ya. Cukup capek mengkaji, apalagi kalau misalnya dia artikel Scopus yang dia artinya menggunakan bahasa Inggris. Berarti kita harus translate. Ya kan? Tidak bisa langsung paham kecuali kalian memang sudah bisa bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih, Kak. Sama. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi di kolom chat dari Olivia Indah. Mau saya bacain atau gimana, Kak? Boleh dibacakan. Nah, dalam membuat topik tersebut, apakah harus sefaktual atau terkini di berita-berita sekarang? Lalu untuk pemula tuh apa yang sering menjadi kendala dalam membuat KTI menurut Kakak? Oke, kalau untuk masalah topik ya, topik atau ide. Nah ini silahkan, kalau kalian mau masalah-masalah yang lagi viral juga boleh. Tapi ingat kalau misalnya setiap lomba itu selalu mengusung tema. Temanya harus sesuai juga. Nah ini kan temanya sebagian besar mirip-mirip untuk menuju Indonesia emas kan di tahun 2045. Jadi apa saja upayanya. Dan mereka tuh buka subtemanya tuh banyak. Ada bidang pendidikan, ada bidang ekonomi, ada bidang sosial budaya, ya. Ada juga bidang lingkungan. Nah silahkan kalian pikirkan mau apa dulu gitu. Jadi kalau misalnya contoh yang faktual gitu ya, misalnya sekarang itu kan kemarin itu yang dimenangkan sama salah satu teman kakak tuh ya, keren juga dia itu mengangkat masalah sampah ini tidak ada habisnya kan adik-adik. Dia tuh semakin dicari solusinya juga makin banyak gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena manusia juga jumlahnya makin banyak. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri yang kita bisa lakukan adalah selain walaupun kita tidak bisa memusnahkan sampah itu, yang kita bisa lakukan adalah mencegah dan juga meminimalisir, recycle, reduce gitu ya. Nah, contoh salah satu kasusnya teman kakak angkat itu yang lebih spesifik adalah sampah softexnya wanita gitu ya. Nah dia itu menggantinya menggunakan daun. Daun itu dibuat
dari bahan daun, bukan pakai daun, itu menggunakan sirih, nah gitu. Nah, nanti dikelola jadi dia tuh berbasisnya tetap ramah lingkungan. Jadi ketika dia dibuang pun dia tetap tidak merusak unsur zat hara yang ada di tanah gitu, dan tidak merusak siklus air berarti kan. Nah, itu salah satu inovasi yang keren. Tidak hanya itu, masalah rokok ya, rokok ini walaupun dibilang rokok membunuhmu, manusia tetap ada enggak yang pakai? Tetap ada, sampai parah pun tetap dipakai kan. Nah, jadi diganti gimana ya solusinya, terutama itu yang diangkatnya kemarin sama salah satu mahasiswa teman kakak itu adalah ini tuh masalahnya yang merokok itu adalah anak-anak di bawah umur ya, jadi lebih beresiko, benar-benar beresiko, apalagi orang-orang yang merokok tapi mereka tidak beraktivitas, artinya hanya di dalam AC, itu 3 kali lipat lebih beresiko dibanding orang yang kuli-kuli yang kuli angkut ya, di pasar-pasar mereka tuh kerja keras, panas-panasan, tapi mereka berkeringat ya. Ini sudah dilakukan uji bahwa kenapa ya orang-orang yang kerjanya berat tapi mereka merokok, kok mereka nggak apa-apa ya sampai tua dibanding orang-orang yang merokok tapi mereka di kafe, terus mereka di tempat ber-AC, kerjanya tuh bersih gitu loh, dan mereka lebih berpeluang sakit jantung sama sakit yang lain-lainnya gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, itu karena mereka tidak berkeringat, mereka tidak mengeluarkan apa ya, keringat ini kan salah satu mengeluarkan apa ya, zat-zat kotor yang ada dalam tubuh gitu ya. Nah, dia membuka inovasi membuat permen yang bisa menghilangkan kecanduan merokok atau kecanduan nikotin. Jadi setiap dia pengen merokok lagi, dia hisap permen itu. Jadi satu hari itu dikonsumsi itu amannya maksimal 3 kali. Pandai-pandai dia juga mengaturnya lagi dan olahraga gitu ya. Nah, itu salah satu inovasinya. Seperti itu. Topik tidak harus faktual berarti kan, tapi masalah-masalah yang sudah ada teruji berbasis data. Misalnya menurut Kemenkes atau menurut apa, kalian harus bisa membuktikan gitu. Nggak bisa juga kalian ngangkat masalah yang menurut kalian, itu artinya subjektif. Kalau menurut saya FKIP nih bla 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 lah, ini masalah nih, itu kan baru menurut kalian, tapi kalian harus bisa membuktikan ada datanya gitu. Sedangkan ingat, data itu diperbaharui, khususnya Badan Pusat Statistik Data itu memperbaharui data itu 5 tahun sekali, ada yang juga 10 tahun sekali malah kan, penduduk. Nah, itu kan sensus datanya berapa, 10 tahun sekali bisa jadi. Jadi nggak harus benar-benar faktual, cari nih masalah tahun 2023, ada yang masalah itu dia tuh bertahun-tahun belum selesai juga gitu kan. Lalu kalau misalnya untuk pemula, kendalanya apa? Kendalanya yang pertama malas adik-adik. Nah, itu nggak apa-apa, makanya kalau kalian sadari setiap kali ada lomba-lomba karya tulis ilmiah, esai atau KTI, pasti ada gelombang 2 ya kan, karena kakak juga pernah beberapa kali jadi panitia Borneo Scientific Fair gitu ya, yang nasional. Itu nyarinya tuh kadang susah juga gitu pesertanya. Kenapa? Karena memang malas, tunggu deadline baru dia mau tuh membara atau nengok hadiahnya dulu kata orang gitu ya. Lalu kita tuh pakai gelombang. Terus kadang tuh kita juga udah memberikan tema yang spesifik supaya tidak susah gitu ya. Itu yang pertama, malas. Yang kedua, susah cari ide. Yang ketiga, susah cari tim, takut dibilang teman musuh ambis bapak ya kak. Jadi makanya kita dimulai aja berindividu dulu. Kalau individu berarti arah kalian nanti tuh ke esai dulu ya, belum ke KTI, karena KTI itu nggak ada yang sendiri, dia selalu pakai tim. Silahkan ikut esai-esai ilmiah dulu, nanti udah dapat kawan seiring berjalannya waktu, ada aja tuh teman-teman tuh yang sefrekuensi akhirnya mau menjadi tim. Nggak harus juga dari sini, silahkan cari UKM untuk maba-maba nih, banyak UKM yang rekrut ya. Kita di FKIP nggak ada, kalau misalnya di MIPA ada, di Fakultas Hukum ada, jadi kalian ikut yang UKM seuntan aja, UKM Pepelisma gitu ya, bisa tuh. Lalu ada lagi, kakak langsung baca aja yang ini DA ya. Yang tadi semoga sudah bisa menjawab ya. Ini yang terakhir, mengenai mencari tim itu bagi yang baru mau terjun, apakah boleh mengajak teman sekelas atau harus bersama orang yang sudah berpengalaman? Selain itu, apakah kakak ada tips untuk mencari ide yang menarik? Oke, ini tadi sudah dijawab ya, gimana cari idenya. Lalu untuk mencari tim ini boleh dengan teman sekelas, boleh lah, siapa yang larang? Nggak ada yang larang ya, yang mau lah intinya tuh. Boleh juga bawa yang sudah berpengalaman satu juga boleh, tapi biasa mereka tuh udah punya tim sendiri tuh. Jadi kalian boleh cari mentor. Kakak boleh kok, kakak beberapa kali bimbing anak SMA di Jawa untuk esai itu ya.
Lalu kakak juga biasa bantu teman kakak. Kemarin PKM juga karena kakak kabit, kepala bidang keilmuan, jadi kakak juga yang harus bantu melengkapi ide-ide mereka. Kami itu maksudnya mau kayak gini loh Ren, tapi itu gimana ya bikin judulnya? Judul ini kan maksimal 20 kata nih. Itu gimana? Kalian boleh juga nanya kakak nanti ya. Kakak tuh founder Metamorph itu karena sudah bergerak di bidang karya tulis ilmiah dan udah dapat teman-teman sefrekuensi di mana kami itu udah menjadi pemateri dan kami udah mau membantu gitu secara ikhlas gitu ya adik-adik. Jadi kalau kalian mau cari mentor, Kak ini ya tanggung idenya apa ya yang kurang? Silahkan tanya gitu ya. Boleh minta kontaknya sama Kak Ramadhani ataupun langsung ke Instagramnya aja metamorph.id. Oke, semoga menjawab ya. Sudah Kak? Baik, mungkin sudah ya, karena kita juga udah di penghujung kegiatan. Sebelumnya, makasih banyak nih Kakak Iren yang udah meluangkan waktu untuk memberikan materi pada talk show kita kali ini. Nah, selanjutnya itu penyerahan plakat secara simbolis kepada operator, dipersilakan untuk melakukannya. Oke, nah ini ya Kak, mohon diterima. Oke, terima kasih buat adik-adik Himan. Semangat terus ya kalian. Baik, untuk menutup kegiatan, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama saya memandu jalannya kegiatan. Karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari diri saya sendiri. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Iren. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak izin ya. Ya, makasih Kak. Makasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak.